Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas proyek multimedia tentang aplikasi stok barang toko alat tulis. Sebelum kami melanjutkan, saya perkenalkan dulu nama anggota-anggota kami. Yang pertama di sini ada Omar Setiawan. Yang berikut Tarus kedua dengan saya sendiri dan Nur Arfila. Yang berikutnya Jamila Nebianti dan Sulha Sukmawati. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, rahmat, karunia kami dapat menyelesaikan tugas proyek multimedia. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah multimedia. Untuk itu kami selaku penyusun sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada dosen mata kuliah multimedia yang telah memberikan bimbingannya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Oke, mungkin sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya, Arya Nur Arfila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Arfila dengan NIM 121819692. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan menu utama pada aplikasi kami, yaitu bernama aplikasi stok barang dan toko alat tulis. Itu dalam pembuatan atau tampilan menu utama kami yang buat sangat sederhana dan mudah. Dan kita lihat awal pertama itu kita buka dulu Microsoft Excel ya. Lalu beri nama sheet dengan nama menu utama. Oke, kita coba. Membuka aplikasi Excel terlebih dahulu dan save file tersebut dengan nama menu utama. Oke, kita sudah masuk di Microsoft Excel ya. Yaitu kita baca lagi langkah kedua, yaitu blok kolom A1 sampai K2, lalu klik Merge Center pada tab Home. Itu kita blok dari A2 sampai K2. Apabila sudah, kita klik Merge Center. Oke, kita lanjut lagi ke format cell. Di format cell kita pilih fill, dan di fill kita pilih fill file effects. Ya, kita akan pilih variannya yaitu yang tengahnya berwarna biru. Sini colornya 1, saya akan menggunakan warna biru. Lalu color 2 menggunakan warna kuning. Apabila selesai, kita klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dua baris ini digunakan untuk sebagai judul. Lalu di judul tersebut kita beri nama
beri nama aplikasi stok barang toko alat tulis. Kita menggunakan jenis font Broadway dengan ukuran 22. Lalu sini akan kita tulis aplikasi stok barang toko alat. Apabila selesai, kita akan membuat background dashboard. Sama seperti tadi, kita blok dulu. Kita mulai dari 3A sampai 22K. Kita klik merge and center. Lalu kita masuk format cell. Pilih fill effect. Nah, sini kita akan menggunakan shading style yang from corner. From corner di bagian sebelah pojok kiri atas. Apabila selesai, kita klik OK. Kita lanjut dalam pembuatan hyperlink-nya. Pertama kita rename sheet pertama dengan nama menu utama. Dan sheet kedua adalah input barang. Sheet ketiga adalah tambah stok. Sheet 4 adalah penjualan. Sheet kelima adalah laporan. Agar semuanya bekerja dengan pada sheet-nya, pertama kita buat dulu bentukannya melalui shape. Kita buat shape, yaitu pertama kita buat input barang. Kita buat input barang dengan menggunakan shape kotak. Lalu kita buat lagi dengan tambah stok dan lain-lain. Oke, kita klik kanan pada salah satu tombol yang ada di dashboard. Contohnya adalah input barang. Kita klik kanan. Lalu kita pilih hyperlink. Nah, sini kita pilih yang place this in the document dan kita pilih input barang. Oke. Secara otomatis tombol ini berguna melemparkan ke slide sheet 2 yaitu input barang. Tambah stok sama seperti input barang, tinggal kita hyperlink lalu pilih place in this document dan kita pilih sheet yang diinginkan. Oke, cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulha Sukmawati, ingin menjelaskan tentang input barang. Set ini digunakan untuk menginput barang yang meliputi nomor kode barang, nama barang, harga beli satuan, harga jual satuan, dan kolom barang. Di dalam kolom barang ini, kita menginput menjadi 2 set tambah stok. Jadi ketika barang diinput di set 2 akan terakumulasi secara otomatis. Dan untuk pembuatan tabelnya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya.
Caranya pertama kita tinggal tambahkan set, lalu beri nama set tersebut dengan nama input barang. Dan untuk cell E5 tinggal ketik rumusnya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya. Dan di sini juga kita memberi contoh inputannya, inputan barang kita bisa dilihat sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejamila Nepianti. Di sini saya dari kelompok 5 yang mempresentasikan tugas proyek multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja. Saya di sini akan mempresentasikan tambah stok. Sebelumnya sudah dipresentasikan input barang oleh saudara teman saya, Cua. Lalu lanjut saya dengan tambah stok. Tambah stok ini digunakan untuk input menambah stok barang yang terdiri dari kolom, yaitu ada nomor, tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah. Untuk tanggal itu kita input tanggal dari barang yang akan ditambah stoknya. Lalu ada kode barang. Kode barang ini supaya lebih praktis akan dibuatkan validation dengan list drop down dengan data dari sheet input barang, kolom, kode barang sehingga praktis tinggal pilih. Lalu ada nama barang. Nama barang ini dibuat otomatis secara muncul ketika kode barang telah diinput. Lanjut. Nah, di sini ada pilih atau beberapa sel untuk validasi. Ya, contohnya seperti nanti saya akan demokan. Di sini kita pilih validation, lalu kita pilih data dulu ya, pertama data, maaf. Lalu pilih data validation, lalu ke validation lagi data, lanjut. Nah, lalu pada tab data di grup data tools, klik dan data validation. Di sini ada setting, lalu validasi kriterianya kita pilih list. Nah, lanjut untuk input pesan ya. Setelah kita kan udah setting, lalu kita di sini input message. Di sini kita centang aja show input message when cell is select. Di sini titelnya kita ketik manual pesan. Lalu di sini kita input message-nya, input kode, cabang, sub, JKT, yok. Kita lanjut, kita ketik oke, lanjut. Nah, pada tab input message kita ketik judul pesan pada title. Tadi sudah saya ketik dan sudah saya berikan contohnya juga, dan diisi apabila sel terseleksi. Pada kata tab error untuk membuat peringatan jika terjadi kesalahan, serta membuat pesan dan menunjukkan ikon tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tadi kita udah ke setting, input, message dan error. Kita show juga. Di sini stop. Ya, si subtitlenya kita pilih stop. Di sini titelnya kita ketik pesan kesalahan, lalu error message-nya error yang akan Anda masukkan salah gitu kan, kode yang Anda masukkan salah. Kita pencet lanjut. Nah, rumus yang akan digunakan flock up tipe false. Kemudian disempurnakan dengan rumus if error. Tujuannya di sini untuk menghilangkan pesan error sehingga format tampil bersih dan rapi. Contohnya seperti ini, rumus flock up-nya sudah jelas, dan di sini ada contohnya juga. Oke, saya akan demokan sebentar. Kita pilih ke Excel-nya. Excel-nya sudah saya buat. Nah, contoh seperti ini. Ini input tambah stok barang, kita klik manual. Nah, tadi kan sudah dibilang kita ketik data validation di kode barang ini kan.
Kita ketik data validation. Ini di sini sudah saya kerjakan semua. Di sini rumusnya. Aduh, sebentar ya. Input barang. Lalu oke, validationnya. Di sini sudah, misalkan kita pilih PS, lalu di sini akan muncul buku tulis. PS itu pensil, BT itu buku tulis jumlahnya. Nah, di sini sudah secara validation. Wow, hilang karena kita tidak memilih. Jika kita memilih, nah di sini sudah. Kalau untuk yang nama barang ini baru kita pakai rumusnya. Kita ketik rumusnya seperti ini. Wow. Rumusnya ini bisa diambil ya. Kan if error call of C5 karena berada di kolom C5. Ini C5 input barang. Nah, kita ketik input barang B titik 2 C titik 2 itu kan tanggal 2 fales dalam kurung tutup kurung. Oke, saya juga masih belajar dan masih banyak kekurangan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya jika di presentasi saya ini masih banyak kekurangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Kia Duan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang penjualan. Jadi membuat sheet penjualan. Sheet ini digunakan untuk input rekap penjualan barang perharinya. Jadi kolomnya terdiri dari nomor, tanggal, kode, nama barang, jumlah, harga jual, dan total harga. Untuk kode barang ini bisa dibuat sama seperti di sheet 2. Digunakan data validasi. Nama barang dan harga jual dibuat juga otomatis dengan rumus VLOOKUP digabung if error supaya rapi. Yang berikutnya di sini nama barang, rumus nama barang, terus rumus harga jual. Ini rumusnya sama, jadi pakai if error, cuma bedanya di bagian sini di warna merah. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, Bang Komar Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komar Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sheet laporan. Untuk sheet laporan itu sendiri itu berfungsi untuk melihat jumlah penjualan, sisa stok barang, dan keuntungan. Sheet laporan ini terdiri dari sel nomor, kode barang, nama barang, jumlah terjual, sisa stok, harga beli, harga jual, keuntungan, dan total keuntungan. Untuk pembuatan sheet itu sendiri caranya sama dengan sheet lain ya. Kita tinggal menambahkan sheet, lalu sheet tersebut kita rename ya dengan nama laporan. Untuk pengisian sheet ini sudah otomatis karena di setiap sel itu sudah kita berikan rumus-rumus yang sesuai dengan kita inginkan. Misalkan pada sel kode barang, harga beli, dan harga jual. Untuk datanya itu sel ini menggunakan rumus if, Excel if, dan is blank. Dan untuk datanya itu mengambil dari sheet input barang. Nah, ini kita bisa lihat di sini di slide rumusnya itu rumus kode barang, harga beli, dan harga jual. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk jumlah terjual itu kita menggunakan rumus sum if seperti yang terlihat pada slideshow ini.
Nah, untuk sisa stok barang ini, rumusnya jumlah barang yang ada di set input barang itu dikurang dengan jumlah yang terjual seperti yang terlihat pada slide show. Untuk keuntungan rumusnya bisa dilihat pada slide. Di sini jumlah dikali harga jual dikurang jumlah kali harga beli. Dan untuk total keuntungan menggunakan rumus sum biasa ya, terlihat seperti pada slide show ini. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini saya menambahkan video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, mungkin teman-teman atau Ibu Emma bisa lihat langsung videonya. Di sini saya tidak akan menjelaskan video secara rinci, karena di video ini juga kita sudah menambahkan penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, mungkin presentasi dari kelompok 5 sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Emma yang telah membimbing kami sehingga proyek ini bisa selesai tepat pada waktunya. Oke, mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.